My first commission video intro. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman mendapatkan project yaitu observasi kerajinan. Nah, yuk kita ke lanjutan ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Revis Marianata. Di sini saya sebagai pembawa acara. Sekarang saya lagi di Desa Simbatan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Di sini saya akan melakukan observasi yaitu batik Diprat dan bersama teman-teman saya, dan mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo, saya Angelika Ibrahim sebagai kameramen 1. Saya perkenalkan, nama saya Amelia Putri Prastiwi. Saya di sini sebagai penulis naskah. Perkenalkan, nama saya Latif Syarudin. Saya sebagai penulis alur cerita. Halo, perkenalkan, nama saya Anggara Dwi Wasita Dewa. Saya sebagai kameramen 2. Ikutin kegiatan kita yuk. Saya perwakilan dari salah satu siswa SMA 1 Magetan ingin melakukan observasi, yaitu salah satu kegiatan wajib dari SMA 1 Magetan yaitu mewawancari kerajinan, dan alhamdulillah kita melakukan ini di sini. Dan sebelumnya dengan siapa? Pusakti. Pembawa acara ini bertanya asal mula batik ini terinspirasi dari mana? Batik ini dulu itu program dari Kementerian Sosial, melalui pimpinan PDI Kartini Temanggung. Jadi Balai Besar Rehabilitasi Sosial kita inklusi punyanya Kartini Temanggung. Terus awal mulanya tidak batik. Tidak batik. Ya, awal mulanya itu keterampilan membuat keset. Iya, tapi sebelum itu pelatihan untuk merawat diri. Jadi teman-teman yang di sini ini sebelumnya itu tidak seperti ini. Mereka itu dikumpulkan, disembunyikan dulu sama orang tuanya, disembunyikan di rumah, tidak boleh keluar dan sebagainya. Kemudian ada program ini, program rehabilitasi sosial berbasis keluarga (RSPK). Terus setelah itu ada program keterampilan khusus untuk anak-anak disabilitas. Kebetulan saya sama Bu Mariani yang kemarin yang membawa ini ke sini. Bu Mariani itu manajer di sini. Manajer di sini namanya Bu Mariani. Iya. Saya bagian administrasi dan wakilnya. Terus pertama masuk itu keterampilan merawat diri. Jadi seperti mandi, gosok gigi, terus keramas, potong kuku, seperti itu. Karena mereka kesini itu tidak seperti itu, sangat kotor dan disembunyikan oleh orang tuanya. Masyarakat sekitar itu bilangnya mereka itu gila. Padahal tidak, mereka hanya mengalami cacat mental saja. Jadi tunagrahita di pendidikan luar biasa. Terus kemudian setelah 6 bulan mereka bisa merawat diri, bisa mandi, gosok gigi, keramas dan sebagainya. Pertama dikumpulkan di Balai Desa Simbatan situ. Terus setelah 6 bulan mereka sudah mulai bersih, baru kita ajari keterampilan membuat keset. Terus seiring dengan perkembangan waktu, keset itu mulai mereka jenuh. Terus juga kita tidak bisa memasarkan karena kalah dengan buatan pabrik. Yang notabene buatan pabrik itu lebih murah, lebih bagus dan sebagainya. Terus kita
pendamping di sini itu ada 6 orang, yang manajernya itu Bu Mariani, kemudian bagian administrasi dan bagian saya, ada bagian pemasaran itu Bu Deni, terus bagian produksi itu ada Pak Ipin sama Bu Jumiati sama Bu Sumilem. Nah itu, nah kemudian kami dilatih untuk membuat batik di Kartini Temanggung. Batiknya itu dinamai batik ciprat. Nah, batik ciprat itu diciptakan oleh penciptanya yang dari Semarang, itu khusus untuk anak-anak disabilitas. Kenapa dibilang batik ciprat? Karena prosesnya itu memang hanya diciprat-cipratkan saja. Jadi tidak menggunakan canting, tidak menggunakan apa-apa, hanya diciprat-cipratkan menggunakan kuas dan malam panas. Kemudian diberi warna, hanya seperti itu saja. Terus setelah kami dapat pelatihan, kita cobakan ke anak-anak di sini. Anak-anak kita yang dulu jumlahnya itu 42, terus sudah meninggal, sekarang tinggal 36. Dan yang aktif ikut membatik itu 17 orang. Yang 5 tidak aktif, yang aktif banget itu 12. Yang 5 itu sok datang, sok enggak, sok datang, sok enggak. Jadi awal mulanya ya hanya seperti itu. Terus kemudian seiring dengan perkembangan itu anak-anak mulai bikin yang disilang-silang, hanya menggunakan gelas dengan disilang-silang, ada yang menggunakan sapu lidi, terus ada yang hanya dikual-kual dengan tangan itu. Ya hanya itu saja. Apakah ada makna di balik batik ciprat ini? Semua batik yang dibuat anak-anak itu ada namanya sendiri-sendiri, Mbak. Jadi misalkan kayak jemput, ada motif ekor kuda, ada motif meteor, karena mereka bilang koyok bintang jatuh. Ada ekor kuda karena bentuknya mereka buat koyok buntutnya jaran, jadi ini koyok. Terus ada motif gede yang dipakai sama dengan guru-guru di SMA 1, itu karena bentuknya seperti gede, katanya begitu. Terus ada yang motif Emil, itu karena yang mempopulerkan pertama motif itu, yang memakai itu Pak Emil Dardak, jadi dinamakan motif Emil. Kami kalau itu yang dinamakan. Ya, untuk usaha ini kapan mencoba sekat batik ini? 15 Mei 2000. Jadi jenis kain apa yang biasanya dipakai buat batik? Di sini kita pakai kain mulai yang paling banyak itu Primissima, katun Primissima, terus katun Prima, kemudian ada katun rayon, terus seperti sutra seperti yang dipakai Pak Emil itu sama Pak Bupati itu sutra, itu harus request karena harganya mahal, jadi kita tidak bisa nyetok. Kalau yang lain-lain itu harganya standar, kita bisa nyetok. Untuk alat dan bahan yang digunakan biasanya untuk batik di sini, toh apakah ini batiknya kan beda gitu dari yang lain karena diciprat-ciprat? Ya, kita menggunakan kompor listrik biasa itu, kompor khusus untuk batik, dan tempatnya itu wajan itu khusus. Kemudian malamnya sama dengan malam yang dipakai oleh pembatik yang lain. Terus kita bahannya pakai kuas, kemudian hidangan yang itu yang kotak di sana tadi, sama karet, sama peniti. Kemudian kita pewarnanya pakai Remasol, jadi bukan pewarna alami, jadi ini pewarna kimia yang kita pakai. Kan ini kan diperjualbelikan Bu batiknya, jadi kita boleh tahu omset per bulannya itu biasanya berapa? Kalau omset per bulannya itu ya kurang lebih sekitar
30 sampai 40 juta lah Mbak per bulan. Per bulan itu. Nah, terus itu 30% dari pendapatan itu kita pakai untuk memberi royalti ke teman-teman disabilitas itu, sama untuk biaya operasional seperti sarapan pagi. Kita di sini sarapan pagi, makan siang, terus nanti ada snack sekitar jam 2:30 itu. Kan ini acara siang ini kan godong. Setelah godong itu kan capek, itu terus nanti ada snack. Tuh, jadi 30% dari itu. Kurang lebihnya dipakai untuk operasional dan royalti. Kira-kira ini berapa lama proses yang dilalui membatik ciprat ini? Kalau hanya motif seperti jumput yang bawah itu ya Mbak ya, paling bawah sendiri itu satu hari kita bisa menghasilkan sekitar 20 bisa. Paling lama itu kira-kira berapa Bu? 2 hari lah, paling lama 2 hari. Kira-kira ini Bu, kesulitan apa yang dilalui saat menjalankan kegiatan ini? Ya awal mulanya orang tidak tahu, jadi saya sama Bu Mariani itu mengumpulkan mereka itu sama Pak Lurah di sini itu dikirimkan kayak bocah ngono kuwi iki arepe digawe opo, isone opo. Awal 2015 itu saya digitukan. Kemudian ya oke Pak, kita hanya minta waktu 1 tahun untuk membuktikan sampai di mana kemanfaatan teman-teman disabilitas yang ada di Simbatan. Ya alhamdulillah 1 tahun itu kita sudah bisa mewujudkan mereka sudah ambil lebih bersih, mereka sudah tidak malu untuk keluar rumah dan sebagainya. Itu sudah kemajuannya di situ. Kalau kesulitannya ya apa ya Mbak, dulu karena tidak dikenal jadi orang tidak tahu, kita agak susah memasarkan. Terus kebetulan saya sama Bu Mariani kan guru, jadi setiap kali ada momen, ada acara apa, ada diklat apa, kita selalu bawa produk teman-teman kita, dari produk anak-anak asuh kita. Terus sejak itu Pak Bupati mulai tahu, kemudian beliau membuatkan SK, membuat surat keputusan agar pegawai di seluruh Kabupaten Magetan itu setiap hari Kamis menggunakan batik khas Magetan, salah satunya batik ciprat, batik pring sedapur, sama batik apa ya? Tuh, jadi 3 batik itu. Kemudian, nah setelah itu sekitar tahun 2019-an ya, akhir 2018. Akhir 2018 terus alhamdulillah mulai banyak pesanan. Kita juga memasarkan lewat sosmed. Kita punya IG, sama Rosa punya IG sendiri, sbb.samulroso.magetan. Terus juga ada di sosmed pendamping, jadi ada di sosmed saya, di sosmed Bu Deni, juga Bu Mariani dan pendamping yang lain. Kira-kira kalau boleh tahu kisaran harga dari yang termurah dan termahal di batik ini kira-kira berapa? Kalau motif jumput dengan kain rayon seperti yang barisan paling bawah itu 110. Terus yang di atasnya itu 140, itu kainnya prima. Kemudian untuk kain primissima itu 160. Terus kalau untuk katun Jepang, kita juga ada katun Jepang seperti yang di etalase ini, barisan paling atas pinggir itu katun Jepang. Katun Jepang itu 210. Kemudian kalau sutra seperti yang dia Pak Emil sama Bupati itu 800.000 per potong.
ciri khas batik ini yang bikin khas banget dari batik Ciprat ini apa? Handmade Mbak, jadi kita hanya bisa sama dalam hal warna. Kalau motif, cipratan satu anak dengan anak yang lain pasti berbeda. Jadi karena kan tangan mereka kan berbeda. Beda kalau batik tulis. Kalau batik tulis itu kan sudah ada polanya, kemudian kita tinggal mencanting saja. Kalau batik ciprat ini setiap buatan anak-anak itu masing-masing itu pasti berbeda. Yang bisa sama itu hanya warnanya saja. Khasnya. Jadi kita tuh ingin tahu Bu, kenapa Ibu memilih batik ini untuk menjadi usaha? Alasannya boleh diberitahu? Karena apa ya Mbak ya, anak-anak disabilitas itu karena mereka mempunyai banyak kekurangan deh. Jadi di samping intelijensinya itu di bawah rata-rata normal, kemudian mereka juga mengalami gangguan fisik motorik biasanya. Seperti ada teman kita sing kalau jalan itu kaki mati itu, ada teman kita yang tremor kemarin yang baru saja meninggal hari raya itu, yaitu tremor tangannya gini terus dia tremor. Terus apa lagi ya, dan apa ya, batik itu menurut kami mudah dan mereka itu senang. Karena apa? Menggunakan banyak warna. Jadi mereka hanya dengan memuas-muaskan saja, menyimpan-nyimpankan saja itu sudah bisa menghasilkan satu produk. Beda kalau kita harus menganyam besek seperti ini, dia kan butuh keterampilan motorik halus tersendiri. Kalau batik itu hanya apa ya, tidak membutuhkan pemikiran yang lebih banyak dan sebagainya. Jadi menurut saya itu, kami yaitu sama Bu Mariani itu yang paling mudah untuk anak-anak kami. Di sekolah kita pun kita juga membuat ciprat, selfie itu rata-rata juga membuat ciprat itu tadi karena sangat mudah untuk diaplikasikan. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana pemasaran batik ini? Pemasarannya tadi ya tadi dalam sosmed, terus kita sering ikut pameran-pameran, biasanya diundang oleh kantor-kantor itu seperti dinas koperasi, terus dinas pariwisata, kantor-kantor itu biasanya dinas sosial juga itu ngambil dari kita disuruh ikut pameran. Terus biasanya itu di tempat-tempat wisata seperti kemarin itu yang terakhir itu mana itu Lawu apa itu pokoknya yang di Magetan sana lah seperti itu. Kemudian di IG, terus ya itu tadi dengan SK dari Bupati tadi, kemudian kantor-kantor itu banyak yang datang untuk menulis. Ibu terima kasih atas partisipasinya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Apakah ada motivasi untuk rehabilitas di luar sana? Maksudnya gimana? Motivasi buat orang-orang di luar sana yang mempunyai kekurangan. Oh iya, sebenarnya setiap orang itu punya kekurangan. Meskipun punya kekurangan, mereka punya kelebihan, pasti itu. Seperti teman-teman kita yang di belakang itu, mereka punya kekurangan mental, ada yang kekurangan fisik, ada yang bisu tuli, tapi mereka masih bisa berkarya. Kalau orang normal di luar sana tidak bisa menghasilkan karya, atau mereka hanya menjadi peminta-minta, hanya menjadi preman dan sebagainya, itulah sangat disayangkan sekali. Dan saya senang teman-teman di sini itu bisa menginspirasi orang-orang normal, karena batik ciprat itu sekarang banyak yang mencontoh, orang-orang normal banyak yang membuat. Jadi saya senangnya itu teman-teman disabilitas bisa menjadi inspirasi orang-orang normal yang pengen disebut disabilitas seperti itu. Ya mungkin hanya itu saja. Terima kasih Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata kami.
Saya mau tanya, Iya. ini kan mau dibuat jenis batik jekat. Itu Iya. motifnya yang seperti apa? Ini kita kan punya banyak motif Mbak. Salah satunya adalah kita mau membuat motif gebioan. Gebioan itu nanti kita pakai lidi. Jadi biasanya kan anak-anak pakai kuas, sekarang kita pakai lidi. Apakah saya boleh melihat prosesnya? Enggak, sekalian nyoba nggak apa-apa? Boleh? Boleh. Kalau boleh tahu ini apa ya? Boleh dijelaskan dan fungsinya untuk apa? Oke, tadi kan setelah diwarnai, kita nunggu sampai kering. Sekarang kita, ini namanya waterglass. Fungsi dari waterglass itu untuk mengunci warna, jadi warnanya biar nggak luntur. Gitu. Kamu lemes banget. Kuahnya itu boleh bawa pulang. Boleh dijelaskan setelah ini proses apa? Setelah ini kita nunggu 1 jam. Gebek enak sih begitu. Nunggu 1 jam, minimal 1 jam, maksimal 1 jam setengah. Setelah itu nanti dicuci. Kalau di sini pakai selang ini. Selang. Ya, jadi dicuci sampai benar-benar bersih. Itu tandanya airnya sampai sudah tidak berwarna. Jadi harus bening. Berarti sudah selesai. Setelah itu baru proses pemblojokan. Itu adalah proses akhirnya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kami hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, jika kalian berminat dengan produk ini, hubungi di bawah ini. See you!